lebaran ya. Muslim kamu? Ayo agak sini. Loh itu belum keluar Bu. Ayo, Masih belayar. lah iya agak sini. Ya, nanti ini soalnya jeblok begini loh Bu, lebih nyaman di ini. Sudah sering dipakai terus kayak lebih blesek ini nih. Sing gawe gede. Makanya enak di sini. Dan blesek. Ibunya siapa namanya? Biar ditulis dulu. Oh sudah. Apa ya? Iku motornya kok gak pernah sih. Gak denger. Pelan sama anak. Apa sih? Apa sih? Namanya? Oh, nama istrinya Kain. Satu sian. Ngono kok yo. Lah yang ngono kok tak yo rasa-rasan talan. Itu baru dipanasi kayaknya Bu. Tadi sempat itu tapi masuk. Baru korek. Bapakmu sudah meninggal. Masih kok enggak ikut kenapa? Ya kalau saya sini saya nggak tahu. Oh. Nanti mungkin bisa mati saya. Saya sebenarnya oh kilo gigi hilang. Makasih dia. Paling incok tadi habis baris berbaris. Kegasnya jadi ndak pol. Enggak. Oke. Dipertanyaan iya enggak? Pikirnya. Ayo. Belum Bu. Di sini belum. Itu belum keluar. Udah. Wes. Udah. Itu masih digas itu loh. Sana. Udah jalan. Oh bukan yang ini. Bukan. Suaranya di jalan mobil sampai perempatan. Kok suaranya masih kedengeran? Ya itu mobil keren. Mobil siapa nyari? Apa dari? Lah iya aku ngeliru teng jerah Sobat. sobat. Tuhan. Itu mobilnya. Kalau dikasih kenceng gitu, suaranya ketinggalan. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Saya manggil ada tujuannya, ada anaknya. Assalamualaikum Ma. Assalamualaikum Ma. Tak doain terus. Mama gimana? Minta apa? Mau ditolong gimana? Gak apa-apa kok Ma. Jangan dipendam, ceritain semuanya ya Ma ya. Minta ditolong apa ntar tak tolong beneran.
gratis dibadarin umroh. Gimana? Ada yang mau disampaikan tengah? Nggak apa-apa, ngomong aja. Bu, ini anaknya tuh. Kangen sama ibu. Terus ingin tahu keadaan ibu. Mantar Juni adik nikah mah ya. Oh, didoain terus ya, terus didoain, dikirim doa ya. Kenapa? Ke situ apa? Mau nulis apa? Apa bu? Kerjanya apa ibunya dulu? Nggak kerja, ibu rumah tangga. Saya tarik ya. Ya. Assalamualaikum ya man. Doa dulu ya. Ya, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, minta maaf ya bu ya. Gak nyambung ibunya itu. Ya, Ya Mbak Rosi biar cerita aja. Ibunya itu apakah agak apa ya, ada gangguan di mentalnya apa pemikirannya gitu? Gak ada. Soalnya di sini itu Di sini gak dia nyambung. seperti arwah bergangguan mental begitu loh. Jadi kayak entah selama hidupnya orang terlalu mikir atau gimana. Yang jelas tuh kayak rusak semua komponennya begitu loh. karena aku hidupnya gitu ya. Air hidupnya kenapa? Apa duduk aja mas? Biar enak, Mas. Pokoknya ini aku lihatnya semasa hidupnya ya pernah ada gangguan mental mas. Soalnya meninggalnya sama air hidupnya tuh nggak jauh beda biasanya. Begitu. Apa suka menyendiri? Suka diam? Suka nggak suka cerita situ. Cuma memang kan terakhir hidupnya itu 3 bulan di ICU. Nah cuma kan penyakit paru ya, jadi lama-lama terus kalau makin lama itu kadar oksigennya turun kan, kalau kan otaknya nggak jadi Gak nyambung. Kayak gitu. Oh waktu hidupnya begitu kayak nggak Akhir, nyambung. Akhir. Waktu yang masih masuk awal ya enggak kayak gitu. Ini juga nggak nyambung. Ini gak nyambung. Jadi tidak ada ngomong apa ya enggak. Jadi ya kadang nangis sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri gitu nggak jelas. Kayak semua komponennya sini itu pedet-pedet begitu loh. Jadi kalau masuk di orang-orangnya pun udah gampang nggak ngehan. Terus malah jadi gila gitu kalau masuk di orang. Apa suka menyendiri? Jarang ngomong Mungkin kalau ada masih itu kan dipendam nggak sendiri. paham dari orang kena saraf. Apa Kalau ini suka kena syaraf kalau aku Oh, ini. bilangnya. Apa suka menyendiri? Ibunya gak gampang berkomunikasi
Ya kalau perlu aja ngomong, kalau nggak perlu nggak gitu. Kelihatan gampang sedih, kelihatan gampang. gampang menyendiri. Jujur kalau saya kan karena saya dari 2011 di luar dari 2008 di luar kota, jadi jarang pulang. Cuma kalau setiap saya pulang, menurut saya normal-normal sih yang nyambung aja, ngobrol sama anaknya itu nyambung semua. Cuma kalau sama suaminya, sama bapak saya memang sering Cekcok. Sering. kami jadi kalau mau ngomong apa sama bapak saya di depan langsung diem, langsung nggak berani ngomong. Jadi bisa dari tekanan batinnya. Jadi, cuma nggak yang maksudnya selama anak-anaknya sih normal aja ngomong aja. Ini kan siksa kubur termasuk. Kubur. Iya. Yang diceritakan ini kan siksa kubur juga. Pas hidupnya ya Terus masih tekanan hidupnya, batin, tekanan mental juga kok. Jadi semasa hidupnya kalau aku lihat malah sarafnya kena. Apa orangnya nggak suka diem? Kalau diem Biasa ngomong ya ngomong, cuman nggak terlalu ngomong, yang tapi gimana. kalau sama saudara-saudaranya sih sering teleponan, sering ngomong biasa. Sama tetangga dulu ya deket Bu, ngomong-ngobrol. Cuma sejak pindah itu kan emang kayak nggak pernah ngobrol sama tetangga karena yang di perumahan baru nggak ada yang cocok gitu. Jadi di rumah tok, bener di rumah tok. Dan sama bapak itu ya, bapak kan keras kan, jadi kayak ibu tuh lebih banyak. Percuma aku ngomong ya nggak didengerin gitu loh. Kayak gitu. Jadi nggak Ya, cerita tapi ke kalau bapak. cerita ke saya ke anak-anaknya ya cerita buahnya gitu. Cuma ya cerita yang penting perlu diceritakan ceritanya semua. Ada fotonya ibumu? Di hati. Untuk memastikan saja, soalnya kok kita membaca dan merasakannya begini, emasnya merasakan berbeda begitu ya Bu ya. Tak potong biasanya. Ibu saya yang tengah. Itu lebaran tahun lalu. Itu foto bapak persis. Oh, iya mentalnya juga ada Bu ya. Gak gampang emosian. Nggak tahu itu ya. Saya lebih emosi. Kalau aku lihat, kalau aku Bapakmu lihat, emosian, apa ya? ibumu emosian. emosian, tapi ibunya emosinya terpendam. Nggak terlalu gampang seperti jeder dipendem gitu loh. dipendam. Semuanya dipendem. Udah kelihatan dari syaraf matanya sini sama Kalau otaknya aku ini lihat- kena Kalau sebenarnya. aku lihat saraf. Kamu yang nggak peka saja Mas. Karena emang tinggal jauh Pak. Tinggalnya jauh ya. Oh, Kalau dibilang gila sih Kalau enggak, enggak. tapi ada gangguan mental juga. Jadi orang ketika hidupnya mau detek-detek itu gimana itu apa Kebawa biasanya gitu. itu hampir mirip dengan mirip dengan apa yang selama ini kita tahu seperti itu. Biasanya jadi waktu masuk ICU itu hmm, bulan November saya kan datang paling 102 ya Mbak ya. iya, Itu tiba-tiba waktu ketemu saya ibu saya langsung diem, mulutnya ketutup nggak bisa ngomong kayak tadi. nggak bisa ngomong kayak Nggak tadi bisa kan. sama sekali. Sampai Tapi masih ekspresif gini apa diem tuh? karena sering kayak nggak sadar, kayak hampir sering koma gitu. Jadi pas bangun kenapa habis sadar itu cuma pesannya cepetan nikah maksudnya kan cepetan kayak gitu. Terus itu udah diem lagi kayak gitu aja sih. Diem lagi. Habis koma berarti nggak ngomong-ngomong lagi. Nggak. Orang koma itu kenapa koma? Ya otaknya nggak Ya, bisa otaknya ini. nggak Ya bisa bener jalan. berarti Bu. Ya. Ya hubungannya kalau paru udah turun karena kayak oksigen kurang langsung otaknya langsung Blank ya. blank kayak gitu. Lah makanya kalau aku lihat dari awalnya memang kena sarafnya. Ada isian gitu nggak? Banyak, isiannya banyak. Lebih ke amalan kalau Maaf ya, ibumu. paling ibu mungkin ketekan terus cari orang pintar apa caranya. Suaminya Lebih bisa baik melihat lagi, ya. Kayak begitu kan mau masuk kemana-mana ke orang pintar mau suatu cerita anak. HP-mu mana? Coba kasih ketikan. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kalau ibumu ada amalannya, bapakmu ada pegangan dan isiannya. Ya, paling ya ditanyakan sih ngomong mbak aku. Mm-mm. Bener. Iki bae sing ate ditanyakan yo. Terus melek tak karena. Soalnya waktu dirawat di rumah sakit itu ada perawat yang bisa ngeliat gitu loh Bu. Terus akhirnya kayak ibumu ini ada yang bilang pertama kirim orang, tapi nggak jadi itu. Tapi ternyata ada di dalamnya ada isiannya kayak gitu. Ya memang Amalan, lebih ke amalan. ibumu tuh. Lek menurut Bu Ningsih itu dia mencari bagaimana caranya untuk pocong. Iya Mbak. Itu
sejak dari kandunganmu. Jadi keluarganya ibumu itu sebagian besar juga lebih ya rohaninya bagus, tapi kayak amalan-amalan gitu sering disalahgunakan. Jadi menurut nang anaknya Dari itu, bapak Dari bapakmu Ya. itu juga ada. Jadi maaf ketika terjadinya pembuahan itu bukan karena Allah, tapi itu anak jin begitu loh. Kenapa orang itu kadang gitu sama gitu ya, di dalamnya itu sudah ini anakku bukan anakmu begitu. Jadi kamu sama orang tua pun kayak ya malah Apa? senengnya lebih nyaman menjauh begitu. Karena Jarang aku- bisa curhat-curhatan dengan nyaman. Nah itu hati-hati mas. masalahnya gini loh, aku gak terus mau ngomongannya ya, tapi aku nyambung ya. sama-sama. Heeh. Masalah gini loh, kenapa anaknya jadi seperti ini jadi gitu? Karena bukan anaknya, sama dengan itu dia merasa yang ada di badannya itu adalah dia adalah titisanku. Ya ngono. Makanya badannya kenceng ngono wis. Merasanya dari kapan kamu? Soalnya itu sudah dari lahir. Dari kecil sudah merasa? TK? Jadi kandungan wis ndek kok kandungan. Soalnya dari kandungan. Kakaknya ya. Kan kadang ada yang kayak gitu tuh karena orang tuanya broken home atau pernah dipukuli sama apa ya? Apa dia nanti jenisnya. Cuman kalau kamu ini sudah dari lahir Apa dan itu? karena titisan jin itu tadi. Ya titisan jin. Jadi kalau yang karena dihianati pacarnya mungkin, nah itu mungkin ke Usia. psikolog bisa, karena suatu kejadian ketika hidup itu mungkin dengan psikolog, dengan terapi tertentu bisa. Itu pun Nah. dalam usia tuh usia dewasa. Nah tapi kalau kamu ini kasusnya untuk sembuh total itu agak susah. Sulit. Kalau dari dalam dirimu sendiri tidak mau Berubah dengan tekad gitu loh. tekad apa caranya melawan. Kayak gitu memang kamu seperti nyaman, seperti punya teman, seperti ada teman cerita, bahkan dia lebih memahamimu daripada yang lain yang sejenis. Kamu lebih nyaman, nah gitu. Cuman nanti kalau diteruskan lagi kamu nanti punya sifat amarah. Sekarang amarahnya sudah ada, terus posesif ya, cemburu, tersinggungan Tambah begitu. nggak suka ditinggal. Mm-mm. Itu seandainya punya konco kayak Pak Karo konco ini. Nah, dijauh sedikit sudah ya bingung. Apa di kerjaan temennya apa dikit kamu sudah gampang nggak suka apa tersinggung begitu. Nah itu hati-hati, kamu kalau mau berubah total ya sebenarnya bisa merubah dirimu sendiri. Ibadahnya jangan ditinggalkan ya. Terus ibumu ini kan biasanya kalau orang meninggalnya baru masuk ke alam Siksa kubur, bisa kubur. lumayan tinggi. Tapi ini nggak enggak, ada. langsung terpental. Makanya aku ya bingung. Kuburannya enggak mau nerima. Ini langsung dipakai ilmu hitam juga. Karena selama hidupnya ibumu juga memakai ilmu hitam Jadi dalam ya kesehariannya. Jadi ya dari bahan langsung. Dari keluarga nyelamatin, Gimana? dari keluarga nyelamatin itu kayak misalnya ngirim doa gitu. Insya Allah kalau sudah di sini bisa, kan nanti di sini doakan anak Di sini kan yatim didoakan juga. terus. Nah Mas juga harus doa di sana. Iya. Cuman jangan menambahi dosa ibu, soalnya kalau Mas hasratnya itu dituruti, nanti ibunya itu tambah kena ini. Makanya tadi mau diajak ngomong pun, kalau ininya pun tidak berdaya gitu loh, nggak berdaya yo. Gerakannya terbatas, terus kondisinya tuh busuk semua, ada uletnya, terus yang paling nggak itu tuh ini loh, ibarat tuh kayak elemennya di otak, di kepala itu kayak amburadul semua begitu loh. Ya api ya ada, terus kayak kawat-kawat gitu ya banyak, jadi kayak memporak-porandakan otaknya ibumu ini. Jadi maaf kalau aku nyebutnya ya arwah gendeng begitu. Kalau dibuat orang mungkin ya Bu, Gimana? Apa? buat orang sebelum meninggal dibuat itu mungkin enggak? Soal dibuat orang nggak dibuat orang itu sudah terbawa di sini badan Oh, sudah sedang. banyak. Lebih ke amalannya sih. Bu. Amalannya lah Amalannya menurut dari aku. muda berarti ya. Iya sudah dari muda. Lah kan logikanya, kenapa kamu bisa begitu kalau tidak ada pemicunya? Tapi amalannya buat apa enggak tahu. Amalannya tuh Amalannya oh, banyak. untuk aura juga ada. Ibumu tuh dulu orangnya tuh pengen dihargai begitu loh. Apalagi kalau sama rekan-rekannya gitu kok direndahkan enggak mau. Makanya kamu juga punya rasa seperti itu. Jadi aku kudu dihargai gitu. Kalau enggak, gue tersinggung. Aku aja hargai kamu, masa kamu enggak hargai aku, kan kamu kadang begitu.
soalnya kalau ibu saya tuh lebih berpesannya nggak usah kayak ke orang-orang pintar kayak gitu tuh nggak ngebolehin saya gitu loh. Gimana? Iya, Pak? Nggak boleh kalau saya kayak ke orang pintar kayak apa ngeliat video kayak gini tuh kayak Ibumu itu bukannya ke orang pinter tapi amalan, kan aku bilang keluarganya ibumu tuh Amalan kerohaniannya itu tuh amalan sama ke orang pinter pinter sudah beda. Ya ke orang pinter bapakmu. Lek ke orang pinter sudah beda, ibaratin dukun-dukun suka tanya-tanya seperti ini, mau begini, mau begitu, selalu percaya dengan orang yang begitu. Jadi itu yang orang pinter. Kalau sudah amalan ya wis memang sudah dikasih amalan ini ya sudah jalankan ini. Dia merasa amalannya baik dan Lebih benar, baik, padahal enggak. Kenapa nggak baik? Sebetulnya di amalno api, tapi kenapa enggak? Ya. Karena bukan karena Allah, niatnya untuk dirinya sendiri. Nah, makanya nggak heran rumah tangganya bapak ibumu tuh kayak kacau terus begitu loh. Suami istri nggak kayak suami istri saling menyalahkan. Jangankan fisik menggatuk, hati pun seperti tidak cocok gitu. Ya karena itu. Karena yang dipelihara siapa? Jin. Dulu Gitu. tujuannya amalan itu tuh biar ibumu tuh dapat jodoh yang mapan, dapat jodoh yang ibaratnya pekerjaannya bagus, jangan yang kere gitu. Soalnya keluarga ibumu tuh dulu paling anti sama orang nggak punya. Pernah dengar cerita itu? kalau tapi dari nggak pernah, cuma kalau dari semua kan ibu Kan saya kelihatan. kan 12 ya, Iya. yang emang paling jadi semua itu yang ibu saya yang Yang ibumu. ya, kan. Pokoknya tuh pengennya ibumu tuh ya dapat jodoh yang bagus, yang kaya, yang bisa menghidupi anak keturunannya nanti begitu. Nah, dikasihlah amalan itu. Makanya kenapa aku tadi nyebut menikah bukan karena Allah tapi karena Jen. Ya karena amalan itu biar dapat ibaratnya menggait laki-laki gitu loh. Makanya yang seharusnya tuh minta sama Allah, ya Allah jodohkanlah aku dengan yang baik, udah gitu aja. Soalnya ibumu tuh kok menatap laki-laki, bacaannya itu tuh dibaca begitu loh. Terus bapaknya ada isinya, ibunya ada isinya. Ya wis, dia diklaim sudah sebagai anakku. Paham maksudnya? Kadang ada yang pengen beli apa, solawatin aja dulu. Jadi mereka anggap kalau dia mau terwujud ya udah disolawatin. Kayaknya oh ya bagus orang suka sholawat, tapi itu juga ternyata salah loh Bu. Lah sholawatnya untuk siapa? Nah, Lah, untuk sholawatnya apa? untuk biar dapat mobil begitu. Lah iya lah sholawatnya untuk siapa dan maunya apa? Mm-mm. Kalau sholawat karena Allah ya terserah Gusti Allah, Iya. insya Allah bagus. Ya memang begitu Memang begitu. sebetulnya. Kayak rumah gitu kan bikin status sholawatin aja dulu. Loh berarti kamu sholawat cuma demi rumah. Sholawat ya karena Allah. Ya, kayak orang juga nggak pernah ke rumah, tiba-tiba ke rumah mau majilah duit. Ya wongnya nesu. Rumah disolawati, di Al-Fatihai didoakan karena kita bersyukur di situ. Betul sekali. Terus berterima kasih juga pada Allah bahwa rumah ini sebagai sudah jadi pelindung untuk kita semuanya. Lalu itu lek nyelawati omahe bene omahe tambah kinclong. Biar kamu terlepas dari itu, kamu mohon ampun sama Allah. Terus entah makhluk apa yang masuk dalam diri kamu doakan dia biar dia diampuni Allah. Terus minta maaf atas kekhilafan orang tuamu begitu. Mereka juga enggak tahu kalau efeknya begini, mereka nggak bakal begitu. Jadi jangan menyalahkan orang tua. Dia nggak tahu. Nggak tahu kalau nggak efeknya bakal nggak seperti. tahu efeknya seperti ini, nggak tahu. Itu, Tapi ini efek terfatal daripada efek-efek lain dari yang kalau menurut lainnya. aku. Karena sudah beda. Pokoknya ada kejanggalan sing luar biasa gini, apalagi dari kandungan itu sudah. Iya. Walaupun tidak sadari kandungan, Mario masih wong Misal dari SMP gitu. SMP atau SMA, ya itu juga karena leluhurnya dulu. Iya. Warisan itu wis gak bisa ditolak bisa. Itu ke saya juga atau ke adik kakak Semuanya macam-macam Tapi beda-beda. Enggak ada yang sama. Makanya imannya dikuatin lah. Mau pas tadi kamu di situ aku ketawa, soalnya kelihatan jelas banget oh. Nah, makanya di sini itu kan sudah tak kasih tahu. Gak usah cerita wis. Aku tadi kan sudah bilang, gak usah cerita wis. Kita sudah tahu kok. Jadi paham betul. Yuk, ayo. Jangan menyalahi kodrat ya. Semangat, pasti bisa. Rutin berobat ke bunda saja. Sholat bolong-bolong. Takkan Dani kok banyak. Jangan bolong ya. Memang susah om. Mas Opo katanya gak susah. Makasih. Ayo mas. Iya. Siapa namanya? Deterjen, hati-hati dengan perkawinan karena jin, karena bukan kedua belah pihak saja yang bakal terkena dampaknya. Anaknya malah yang terkena dampak paling besar ya. Ini ada sesuatu tapi sekarang kita menjaga kerahasiaan pasien begitu. Yang jelas jangan menyalahi kodrat, jangan macam-macam dengan kodratmu karena nanti Allah murka ya. Jangan sampai murka Allah ya.
sayangi Allah, cintai Allah, dan minta sesuatu sama Allah. Tapi jangan sholawat hanya demi benda tertentu. Waduh, nyotok kuy. Mending sholawat biar masuk surga itu malah bagus itu ya. Deterjen lebih cerdas lagi dalam bersolawat. Ada ya. Mending sholawat untuk